Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, kembali lagi dengan saya Adinda Iva Saputri yang akan menemani kalian selama 2 jam ke depan di Bincang Santai yang kali ini mengusung tema yaitu ekonomi kerakyatan. Wah, sangat menarik ya pembahasan kita kali ini. Dan sebelum kita mulai ke sesi bincang-bincang, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Halo teman-teman, semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai kita semua ya. Dan jangan lupa untuk menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Dan berdoa saja semoga pandemi kali ini segera berakhir dan kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu kepada narasumber-narasumber kita yang sangat kompeten dalam bidangnya. Yang pertama ada narasumber kita yang pertama, yaitu Mbak Putri Elva, Sarjana Ilmu Komunikasi. Halo Mbak Putri Elva. Iya, halo Mbak Dinda. Ya, dan kemudian ada pemateri kita yang kedua, Mbak Salsa Aledia Pratidina, Sarjana Manajemen Bisnis. Halo Mbak Salsa. Iya, halo Mbak Dinda. Semangat sekali ya narasumber-narasumber kita pada hari ini. Dan juga tidak lupa ada narasumber kita yang ketiga, yaitu pengusaha muda, ada Mbak Dwi Lestari, Sarjana Ekonomi. Halo Mbak Dwi Lestari. Halo Mbak Dinda. Sangat menarik ya pembahasan kita hari ini dan juga dengan narasumber-narasumber kita yang kompeten dalam bidangnya tentu saja. Baiklah, jika kita berbicara tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi kerakyatan adalah sebuah konsep ideologi atau jalan tengah yang digagas oleh Hatta dalam menanggapi kegagalan komunisme dan juga liberalisme yang berkembang saat itu. Konsep ini tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan menempatkan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Kita akan lebih jelas jika disampaikan langsung oleh narasumber kita pada kali ini, yaitu ada Mbak Putri Elva. Halo Mbak Putri. Iya Mbak Dinda, halo. Boleh dijelaskan sebenarnya apa sih ekonomi kerakyatan itu sendiri? Baik Mbak Dinda, terima kasih. Jadi pemirsa semua, sistem ekonomi kerakyatan itu merupakan suatu sistem ekonomi nasional Indonesia yang dimana dia berasaskan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, serta dia menunjuk pemihakan yang sangat sungguh-sungguh kepada perekonomian rakyat tersebut. Di sini juga ekonomi kerakyatan itu memiliki prinsip-prinsip dasar yang sudah dijalankan. Yang pertama itu perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, di mana di sini seluruh lapisan masyarakat itu memiliki pengaruh yang sangat besar dan memiliki andil untuk memajukan perekonomian rakyat tersebut. Serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara itu dikuasai oleh negara tersebut agar tidak digunakan untuk kepentingan pihak pribadi. Di sini juga bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di negara tersebut itu juga dikuasai oleh negara agar nantinya diolah sebaik-baiknya untuk memajukan dan memakmurkan rakyatnya. Seperti itu ya. Baik, tadi sudah disampaikan apa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan dan juga ada prinsip-prinsip dalam ekonomi kerakyatan itu sendiri. Kemudian Mbak, saya ingin bertanya, adakah strategi yang digunakan dalam
pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini sendiri? Sebelumnya maaf, suara berisik ya Mbak, ada itu. Ya, tidak apa-apa Mbak. Jadi strategi yang telah dijalankan untuk membangun ekonomi kerakyatan itu yang telah dijalankan oleh pemerintah itu, di mana demokrasi ekonomi itu diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi atau konstruksi bangunan yang nantinya akan mewujudkan pengusaha menengah yang kuat dan jumlahnya yang besar, yang nantinya akan bersaing dengan sektor swasta yang besar dan BUMN. Serta pilar ekonomi itu diarahkan untuk merancang komitmen yang kuat antar stakeholder dalam mengoptimalkan sumber daya yang mana nanti akan diolah oleh masyarakat untuk masyarakat dan untuk kemakmuran rakyat tersebut gitu. Nah, nanti kegiatan ekonomi itu akan dilaksanakan oleh rakyat untuk rakyat dan sehingga masyarakat itu bisa bergantung kepada kekuatan ekonomi terhadap kekuatan ekonominya sendiri, tidak bergantung kepada ekonomi luar gitu, Mbak. Baik, menarik sekali ya. Jadi dalam sebuah sistem itu tentu saja tidak lepas dari sebuah tujuan. Nah, tujuan dari penerapan sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri apa sih Mbak yang ingin dibangun itu? Tujuan dari sistem ini, sistem ekonomi kerakyatan ini yaitu untuk membangun Indonesia yang nantinya akan berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik dan berkepribadian secara berkebudayaan gitu. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, mendorong pemerataan pendapatan rakyat dan meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional. Nah, dari sini itu kita dapat simpulkan bahwa ekonomi kerakyatan itu merupakan suatu sistem yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunannya. Nah, di sini tuh perlu kita ketahui bahwa ekonomi kerakyatan itu tidak bisa hanya sekedar komitmen politik dan pemerintah untuk mengubah perekonomian bangsa, tapi juga kemauan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan perekonomian itu agar sejahtera gitu. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Apalagi yang narasumber kita juga beliau adalah orang yang berkompeten dalam bidangnya. Baik, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan satu pertanyaan kepada audiens yang ingin bertanya. Mbak, izin bertanya Mbak. Baiklah, silahkan menyebutkan nama, asal, dan juga apa pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Tri Kurniawan dari Padang. Di sini saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita, yaitu Mbak Putri, mengenai ekonomi kerakyatan kali ini. Yang mana pertanyaannya ialah, pada saat sekarang ini, apakah ekonomi kerakyatan itu sendiri sangat efektif bagi perekonomian rakyat Indonesia? Jika memang efektif, kenapa angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, Mbak? Mohon penjelasan, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik ya, untuk Mbak Putri Elva. Silahkan langsung dijawab saja. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Mas Gusti. Jadi, jika ditanyakan untuk saat ini itu, apakah sistem ekonomi kerakyatan itu sangat efisien atau tidak dalam memajukan perekonomian rakyat itu, menurut saya itu sangat efektif. Karena di negara itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi masyarakat yang ikut serta dalam memajukan perekonomian tersebut, di mana telah disebutkan di pasal 27 ayat 2 dan pasal 34, yang mana pemerintah itu menjamin setiap warga untuk mendapatkan hak
hak pekerjaan dan penghidupan yang layak gitu. Jadi di sini juga pemerintah diwajibkan untuk memelihara setiap fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Tapi kenyataannya itu di dalam pemasaran, di dalam bidang pemasaran itu masih kurang dalam pengaplikasiannya gitu. Dimana seharusnya itu private sector atau sektor swasta itu membeli input tenaga kerja dan modal untuk memproduksi barang dan jasa. Tetapi barang dan jasa itu nanti akan dibeli oleh masyarakat serta pemerintah. Yang mana itu uangnya itu hasil dari upah dan hasil sewa modal. Dan bila pasar berjalan sempurna, maka jumlah input yang ditawarkan dan jumlah yang diminta itu seharusnya seimbang gitu. Tetapi di pasar Indonesia tidak terjadi demikian. Makanya di Indonesia masih terjadi kesenjangan sosial dan masih adanya kemiskinan gitu. Gitu Mas Gusti. Ya, mungkin itu yang semoga menjawab atas Gusti dari Padang. Jadi bisa kita simpulkan ya, apa itu ekonomi kerakyatan? Ekonomi kerakyatan itu merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, serta menunjukkan kepemihakan yang sungguh-sungguh kepada ekonomi rakyat. Dan kemudian dalam prosesnya sendiri, ekonomi kerakyatan memiliki prinsip dan juga strategi yang kemudian negara memiliki peran penting di dalamnya, seperti yang telah tercantum pasal 2 dan juga pasal 34. Dan ekonomi kerakyatan juga memiliki tujuan-tujuan yang salah satunya yaitu membangun Indonesia berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan juga berkepribadian yang baik. Mungkin itu ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Dan materi yang pertama kita yaitu ekonomi kerakyatan. Kita langsung saja menuju ke pemateri kita yang kedua dengan tema peran kegiatan ekonomi kerakyatan. Mungkin kita langsung sambungkan saja kepada Mbak Salsa. Halo Mbak Salsa. Iya Mbak Dinda. Iya, bisa dijelaskan Mbak apa yang dimaksud dengan peran negara dalam kegiatan ekonomi kerakyatan ini? Iya, sebelumnya terima kasih ya. Jadi kan tadi sebelumnya udah disinggung masalah gambaran umum dari ekonomi kerakyatan itu. Di sini saya mungkin cuma mau nambahin beberapa poinnya yang ada di ekonomi kerakyatan, seperti peran khusus, kelebihan, dan kekurangannya. Kalau peran khusus itu kita bisa merujuk sama UUD 1945. Di situ peran khusus dari pemerintah itu sendiri adalah seperti menyusun perekonomian, menguasai cabang-cabang produksi, mengelola anggaran, dan menjaga stabilitas moneter. Seperti itu, Mbak Dinda. Baiklah, sudah dijelaskan tadi peran khusus dari ekonomi kerakyatan. Dan sekarang saya ingin bertanya, apa sih Mbak kelebihan dan juga kekurangan dari ekonomi kerakyatan ini? Ya, jadi di setiap sistem itu pasti ada yang namanya kelebihan sama kekurangan kan. Jadi di sini mungkin akan dijelasin sedikit kelebihan sama kekurangan dari ekonomi kerakyatan itu. Kalau kita lihat kelebihannya itu rakyat itu bisa diperlakukan adil secara ekonomi. Pemerintah itu memberi perhatian lebih kepada rakyat kecil terutama. Lalu
sistem ekonomi ini itu bisa mewujudkan kedaulatan rakyat. Transaksi antara produksi, distribusi, sama dengan baik. Dan bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang ada di dalam rakyat itu. Begitu, Mbak. Lalu kan kalau setiap sistem kan tadi saya udah bilang ya, ada kelebihan sama kekurangan. Kalau kekurangan dari ekonomi kerakyatan itu seperti adanya praktek membagi-bagi uang, kurangnya dari sosialisasi manajemen mengenai perekonomian, dan tentunya ini harus diawasi, karena kalau nggak diawasi pasti bisa saja ada oknum tertentu yang menyalahgunakan anggaran seperti korupsi, seperti itu. Baik, tadi sudah disinggung kelebihan dan juga kekurangan dari ekonomi kerakyatan. Dalam sebuah sistem tentu saja itu tidak lepas dari permasalahan. Nah, bisa dijelaskan, Mbak, permasalahan umum dari sistem ekonomi kerakyatan ini? Ya, memang benar. Jadi nggak semua sistem itu bisa berjalan secara lancar, secara mulus. Jadi permasalahan umum yang terjadi di sistem seperti kalau membicara masalah ekonomi itu pasti ada sangkut pautnya sama kebijakan politik. Kalau misalnya suatu daerah itu kebijakan politiknya itu nggak sehat, itu pasti akan berpengaruh sama kegiatan ekonominya. Karena kalau misalkan di negara itu sedang seperti itu pasti negara lain yang ingin menanam investasi itu pasti akan berpikir-pikir kalau menanam investasi di negara itu apakah aman, karena kondisi politiknya lagi nggak aman. Jadi kalau bisa disimpulkan dari permasalahan antara kebijakan politik sama kebijakan ekonomi atau kegiatan ekonomi itu harus berjalan secara seiringan. Gak bisa kayak berat sebelah gitu. Jadi mesti gitu, Mbak Dinda. Baik, menarik sekali pembahasan kita kali ini ya oleh Mbak Salsa. Kita berikan kesempatan kepada satu pertanyaan kepada audiens yang ingin bertanya mengenai kita kali ini, yaitu peran negara dalam kegiatan ekonomi kerakyatan. Dipersilahkan. Lama izin bertanya, Mbak. Ya, silakan menyebutkan nama, asal, dan juga pertanyaannya. Oh, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Jambi. Saya ingin bertanya kepada materi kita, Mbak Salsa, mengenai tadi peran negara terhadap ekonomi kerakyatan. Jadi pertanyaan saya, langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh negara dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan tersebut? Terima kasih, Mbak. Ya, bisa langsung saja dijawab oleh Mbak Salsa. Iya, pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi, langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan? Langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan ekonomi kerakyatan ini itu seperti menguatkan UKM-UKM, mengembangkan ekonomi desa, lalu mengarahkan
pembinaan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan pemakaian anggaran. Baik, itu tadi jawaban dari Mbak Salsa. Mungkin itu saja pertanyaannya. Ada lagi Mas Muhammad Gusti dari Jambi. Lalu apakah langkah yang dilakukan pemerintah oleh negara itu apakah sudah sekiranya sudah efektif, Mbak, bagi rakyat sendiri, Mbak? Baik, silahkan Mohon maaf, Mbak Salsa. Bisa diulangi Mas Muhammad Gusti. Oh ya, Mbak, apakah langkah tersebut sangat efektif dan apakah ada keuntungan, Mbak, bagi rakyat Indonesia sendiri, Mbak? Ya, silahkan Mbak Salsa. Maaf Mbak Dinda, bisa diulang lagi pertanyaannya? Tadi Masnya agak putus-putus. Mas Muhammad Gusti, bisa diulangi tadi? Dari langkah dari peran negara tersebut, apakah itu langkah sudah sangat efisien, Mbak? Dan apakah sudah menguntungkan bagi rakyat Indonesia sendiri, Mbak? Baik, Mbak Salsa, terdengar, Mbak? Iya, tentu saja menurut saya itu sudah efisien, sudah tepat, karena dengan cara menguatkan usaha-usaha kecil, itu bisa memberikan suatu achievement lah buat para UKM. Jadi mereka bisa mengembangkan usaha-usaha mereka dengan bantuan pemerintah, dengan dukungan pemerintah seperti itu. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan Mas Gusti dari Jambi. Apakah sudah cukup menjawab, Mas Gusti? Oh, mungkin itu sudah, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Mas Gusti yang telah bertanya dan juga berkenan untuk hari ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa peran negara dalam kegiatan ekonomi kerakyatan ini, negara memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, seperti menyusun perekonomian sebagai perwujudan dari usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan serta mengembangkan kooperasi. Dan yang kedua, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta mengembangkan BUMN. Dan juga mengelola anggaran negara sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat, memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi, dan kemudian juga menjaga stabilitas moneter. Mungkin itu saja kesimpulan kita pada materi yang kedua ini. Baik pemirsa, kita langsung lanjut saja kepada pemateri kita yang ketiga ini. Beliau adalah wirausahawan muda yang telah mengembangkan usahanya di kancah nasional. Kita sambut dengan meriah Mbak Dwi Lestari, Sarjana Ekonomi. Kita beri tepuk tangan. Baik, halo Mbak Dwi Lestari. Halo Mbak Adinda. Iya,
kita sudah tersambung ya dengan Mbak Dwi Lestari. Kita sekarang ini ingin berbincang-bincang mengenai kewirausahaan. Mbak, sebenarnya apa sih yang kewirausahaan? Oke, baik Mbak Adinda dan teman-teman yang saya hormati, terima kasih telah mempersilahkan waktu dan tempat untuk saya sebagai narasumber. Baik, langsung saja akan saya jelaskan apa maksud dari wirausahawan. Jadi, maksud dari wirausahawan itu adalah orang yang mempunyai kepintaran atau pandai ataupun berbakat mengidentifikasi produk baru, lalu memastikan metode penciptaan baru, menyusun manajemen pembedahan untuk mengadakan produk baru, lalu memasarkannya dan mengendalikannya permodalan operasinya. Nah, pada intinya, wirausahawan adalah orang yang punya bakat khusus dalam membuat suatu usaha. Mungkin itu saja Mbak Adinda, penjelasan tentang wirausahawan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, Mbak, apa sih yang harus dimiliki, sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Maaf Mbak Adinda, bisa tolong diulangi? Saya ingin menanyakan apa sikap yang harus dimiliki orang wirausahawan? Sebentar Mbak Adinda, masih putus-putus. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Oke, baik. Sikap saya dalam saya berusaha, saya mempunyai sikap. Ada beberapa sikap yang saya tepatkan pada diri saya. Itu ada yang pertama, percaya diri, berani mengambil risiko, jujur dan tekun, berjiwa kepemimpinan, lalu pantang menyerah, kerja keras, dan kreatif. Mungkin itu saja sikap yang saya terapkan pada diri saya, Mbak Dinda. Maaf Mbak Adinda, itu masih di mute. Baik, tadi sudah dijelaskan sikap yang memiliki oleh orang wirausaha. Kelebihan dari berwirausaha itu sendiri. Kelebihan dari dalam berwirausaha itu banyak Mbak Dinda. Kelebihan yang saya rasakan itu ada beberapa. Oke, saya sebutkan ya. Yang pertama, kesempatan untuk mewujudkan cita-cita. Yang kedua, kesempatan untuk menciptakan perubahan. Yang ketiga, mencapai potensi penuh Anda. Yang keempat, menuai keuntungan yang mengesankan. Yang kelima, memberi kontribusi kepada masyarakat dan mendapatkan pengakuan untuk usaha Anda. Yang keenam, dapat melakukan apa yang disukai dan apa yang disenangi. Mungkin itu saja kelebihan yang saya rasakan, Mbak Adinda. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai kelebihan dari wirausaha. Sekarang saya ingin menanyakan strategi apa yang harus dimiliki dalam berwirausaha? Ayo Mbak Dwi Lestari.
Baik, Mbak Adinda. Strategi. Dalam melakukan apa-apa pasti ada strategi ya, agar bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Strategi dalam berwirausaha saya ada beberapa. Yang pertama, menentukan jenis usaha yang akan ditekuni. Yang kedua, berani menawarkan sesuatu yang baru. Yang ketiga, selalu berinovasi. Yang keempat, percaya terhadap kemampuan diri. Yang keempat, modal minim dan untung maksimal. Yang keenam, tidak menghiraukan kata-kata yang mematahkan semangat Anda. Yang ketujuh, berani mengambil risiko. Yang kedelapan, anggap sebagai tantangan yang sangat menantang diri Anda. Yang kesembilan, tekun dan rajin dalam menjalankan usaha. Tekun itu adalah kunci dalam berwirausaha, Mbak. Oke teman-teman dan Mbak Adinda, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Kami membuka kesempatan satu pertanyaan kepada audiens yang ingin menanyakan mengenai materi kita kali ini. Misi Mbak, izin bertanya Mbak. Oke, silakan menyebutkan nama, asal dan juga pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Danu dari Jawa Barat. Di sini saya ingin bertanya kepada narasumber kita, yaitu Mbak Tari, mengenai kewirausahaan. Dengan patut ya kita beri apresiasi kepada Mbak Tari, seorang tokoh muda yang sudah sukses di usianya yang mungkin masih terkesan muda gitu ya. Pertanyaannya di sini ialah, sebagai orang yang baru mengenal dunia bisnis, yang memiliki keinginan untuk merintis usaha, bagaimana sih Mbak caranya kita memulai usaha tersebut, namun kita masih bingung memulainya dari mana? Gimana sih Mbak langkah-langkahnya? Oke. Baik, Mas bisa Dan. jawab oleh Mbak Bila. Oke, Mas Danu. Saya seperti yang saya tadi jelaskan, waktu awal tadi, sebagai wirausahawan, kita itu harus mempunyai, yang pertama, punya sikap optimis dan membuang jauh-jauh sifat pesimis. Lalu, tekun dan rajin dalam merintis usaha yang sedang jalani. Tidak lupa juga percaya diri dan anggap bisnis Anda tersebut sebagai tantangan yang menarik bagi Anda. Dan tidak lupa juga tentukan terlebih dahulu bisnis apa yang Anda jalani. Dan dalam berbisnis, utamakan sesuai passion Anda, agar ketika Anda menjalankan bisnis, Anda tidak merasa bosan dan menjalani dengan enjoy. Mungkin itu saja. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan Anda, Mas Danu? Mungkin itu sudah cukup Mbak. Terima kasih banyak Pak. Tadi pertanyaan dari Mas Muhammad Danu. Mungkin ada audiens lagi yang berkenan datanya, dipersilahkan. Baik Mbak, tapi saya masih sedikit mau bertanya Mbak. Dan tadi Mbak Dwi Lestari kan sudah menjelaskan keunggulan dan kelebihan kita dalam berusaha. Saya bertanya Mbak, apakah ada
Baik, bisa langsung dijawab oleh Mbak Dwi. Baik, akan saya jawab pertanyaan. Maaf ya, sebelumnya tadi saya memang tidak menjelaskan kekurangan, tidak menyebutkan kekurangan karena saya takut nanti Anda dan teman-teman tidak ingin untuk merintis usaha. Dalam berusaha ada beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak kepastian dalam pendapatan. Yang kedua, resiko kehilangan seluruh investasi, tingkat kegagalan bisnis relatif tinggi. Yang ketiga, jam kerja yang panjang dan bekerja keras untuk perusahaan mereka. Yang keempat, kualitas hidup rendah sampai bisnis didirikan. Yang kelima, putus asa jika belum mencapai target. Mungkin itu saja kekurangan yang saya rasakan, Mas. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan Anda? Oke, itu sudah cukup di saya, Mbak. Baiklah, pemirsa di rumah dan juga teman-teman dan juga narasumber kita kali ini, kita sudah berada pada penghujung acara. Sebelum kami tutup acara pada hari ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton setia Bincang Santai yang kali ini sudah hadir dan juga ketiga pemateri kita yang sangat kompeten dalam bidangnya dari Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri Elva, Mbak Salsa dan juga Mbak Dwi Lestari. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini dapat menambah berwirausaha. Baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai moderator dan juga saya ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di negara pasti orang melakukan investasi.